Keesokannya, saat Dokter Oh kesulitan menulis laporannya, Dokter Kim terus mengajarinya dan memberitahu hal kecil yang Dokter Oh lewatkan. Dia tak mau melihat Dokter Oh dimarahi lagi, makanya dia membantunya. Kemudian Jail datang memberi foto tahunan mereka, namun Dokter Oh tampak kurang senang, dan dia juga harus keluar karena kakaknya datang. Namun dia lupa mengeluarkan WA di PC-nya, dan saat dia chatan sama kakaknya membahas Dokter Oh yang tak mau berteman dengan mereka karena dirinya akan menyerah menjadi dokter. Dan temannya yang membaca itu cukup khawatir kalau Dokter Oh akan menyerah, terutama Dokter Kim. Dia sangat khawatir kalau Dokter Oh menyerah, yang membuat Dokter Piu kaget karena Dokter Kim punya empati. Saat berjumpa dengan adiknya, kakak Dokter Oh memarahinya karena ingin menyerah, namun dia yakin Dokter Oh tak akan menyerah. Dia juga bilang sebenarnya dia mengajak Dokter Do, namun tiba-tiba pergi saat tahu Dokter Oh akan datang. Kakaknya mengira mereka ada masalah, namun Dokter Oh yakin itu karena kejadian kemarin. Lalu si kakak bilang kalau dia akan mencoba lagi ikut program hamil, namun masih merahasiakannya dari suaminya. Lalu suaminya menelpon dan juga membahas perjodohan Dokter Do dengan kenalannya. Namun Dokter Do menolak. Si kakak pun mengira kalau ada wanita yang disukai Dokter Do di rumah sakit. Namun saat ditanya, Dokter O selalu bilang tak tahu. Namun Dokter O bilang kalau ada satu wanita yang naksir ke Dokter Do, namun tak memberitahu siapa orangnya. Kemudian kabur karena dipanggil. Di tempat lain, Dokter Jail karena tahu Dokter Do hobi tenis, dia mengajak Dokter Do membuat tim tenis rumah sakit dan main di setiap hari Jumat. Namun Dokter Do menolak karena hari Jumat jam santainya untuk menonton film, dan dia menolak ajakan Jail. Kemudian mereka rapat dengan Dokter Seo. Dokter Seo mau meriset tentang memprediksi kelahiran prematur, dan saat ini mereka sedang mengumpulkan data. Dan Dokter Seo perlu satu orang untuk menganalisa data dan menulis jurnal. Dan jika hasilnya bagus, hasilnya akan dibawa ke Italia, dan namanya akan ditulis sebagai penulis utama. Dokter Kim mengajukan diri karena suka dengan tugasnya. Dokter Piu suka ke Italia dan Jail ingin namanya ditulis. Namun Dokter Oh sangat tak tertarik. Namun anehnya Dokter Seo malah minta Dokter Oh untuk mencobanya, walau Dokter Oh sudah menolak. Dan jika dia gagal, baru dioper ke residen lainnya. Dokter Kim sangat kesal, Dokter Oh yang diberikan tugas itu, padahal dia menginginkannya. Dan sangat kesal karena memberi tugas kepada orang yang mau menyerah. Jail pun memberitahu kalau mereka tak sengaja membaca pesan dari Dokter Oh. Dia bilang Kim Sabi kecewa Dokter Oh akan keluar. Namun Jail tahu itu tak serius dan minta Dokter Oh menjelaskannya kepada Dokter Kim. Namun Dokter Oh yakin masalahnya bukan itu, melainkan tentang tugas jurnal. Malam harinya, Dokter Piu pergi ke salon lalu dia ditelepon perawat Yeon karena Piu lupa membuat resep. Karena itu, Dokter Piu pun meminta maaf. Namun ternyata di sebelahnya ada Dokter Myung. Dia bilang cara kerja Dokter Piu salah dan dia tak perlu minta maaf kepada perawat karena dia adalah seorang residen. Lalu entah apa yang terjadi, namun saat pulang mereka tampak akrab. Lalu di grup yang hanya mereka bertiga, Dokter Kim bertanya tentang kepastian mundurnya Dokter Oh. Jail pun bilang kalau itu hanya bercanda. Namun dalam hati Dokter Kim yang ingin menulis jurnal berharap Dokter Oh segera pergi. Sementara di rumah sakit, Dokter Oh tugas malam mendatangi Dokter Do untuk konsultasi. Namun sepanjang Dokter Oh berbicara, Dokter Do selalu berusaha menghindari tatapan Dokter Oh. Lalu Dokter Oh bertanya tentang pasien yang lapar, namun restoran sudah tutup. Dokter Do penasaran siapa pasiennya, dan ternyata itu Dokter Oh. Dia pun diusir dengan diberi roti. 누가? 제가. Keesokan paginya, saat Dokter Oh mengerjakan tugasnya, Dokter Kim mulai memperlihatkan kekesalannya. Namun rasa kesalnya semakin bertambah
Tak kala Dokter Oh kembali diberi kepercayaan melakukan konsultasi prenatal dengan dokter bagian torakoplastik yang baru kali ini residen tahun pertama diberi kepercayaan. Kemudian saat Dokter Oh memberikan penjelasan tentang pasien kasus langka, Dokter Oh kembali mendapat tekanan karena selalu banyak kekurangan informasi. Untungnya Dokter Seo masuk dan menegur dokter bernama Kim Jun Wan agar tak mengganggu residennya. Jadi saat ini Seo dan timnya menangani kasus ibu hamil langka yang dulu bayinya tak selamat karena kasus langka, yaitu anomali Epstein. Dan saat ini di kehamilan keduanya, bayi yang masih berusia 20 minggu itu mengalami masalah yang sama dan juga masalah di jantungnya. Namun dari pengamatan dokter Seo, bayi kedua keadaannya lebih baik dan pertumbuhannya masih sesuai usianya. Jadi mereka hanya perlu memantaunya. Namun lagi-lagi hal konyol dilakukan dokter Oh karena bisa-bisanya dia tertidur di saat membahas hidup dan matinya manusia dan membuat dokter Kim Jun makin kesal. Begitu juga di tempat lain, dokter Jail kembali bermasalah karena dia menempelkan ice pack kepada pasien yang demam tinggi dan membuat pasien makin menggigil. Dia minta maaf ke dokter Cha. Dia sebenarnya ingin bertanya namun dia segan menelpon dokter Cha pagi-pagi. Namun dokter Cha tak peduli, jika masalahnya darurat seharusnya dia menelpon. Dokter Jail pun terus meminta maaf. Lalu tiba-tiba perawat Yeon ikut bicara, bilang kalau dokter Cha selalu akan datang saat ditelepon, dan membuat narasi seakan dokter Jail tak tahu tentang itu. Di luar dokter Piu menguping pembicaraan itu. Dan setelahnya dia bilang ke Jail, jangan buat hal bodoh karena perawat jadi meremehkan mereka. Di ruang tunggu residen, dokter Kim melakukan kesalahan. Dokter Eun bilang Dokter Kim salah menulis formulir bayi kembar yang dia tulis di kertas bayi tunggal. Bahkan Dokter Eun bilang kalau Dokter Oh bisa melakukannya dengan baik yang membuat Dokter Kim terdiam. Dan ketika melihat PC Dokter Oh, Dokter Kim pun punya niat jahat melihat laporan Dokter Oh dan dia menghapusnya. Karena laporannya hilang, Dokter Oh kembali dimarahi Dokter Seo yang membuat rekannya khawatir, namun Dokter Kim malah nampak senang. Apalagi saat Jae-il bilang kalau mungkin saja Dokter Oh akan dapat hukuman, dilarang ikut operasi, dan akan diganti. Membuat Dokter Kim yakin dia akan menjadi penggantinya. Namun saat Dokter Oh datang, dia kesal laporannya hilang, namun mengira itu karena komputernya rusak. Namun yang paling dia kesal karena dia dihukum tetap menulis jurnal selama 3 bulan dan harus hadir di semua operasi. Mendengar itu, Dokter Kim tambah kesal karena hal yang dianggap hukuman oleh Dokter Oh justru itulah yang sangat ia inginkan. Saat melakukan operasi, Dokter Oh yang menganggap itu hukuman malah tak fokus yang membuat Dokter Do jadi terkena pisau. Dan karena itu dia tak bisa melanjutkan tugasnya. Lalu Dokter Seo menyuruh Dokter Oh yang menggantikannya. Dokter Oh ragu karena dia masih pemula. Namun saat disuruh melakukan jahitan, Dokter Oh ternyata berbakat dan sangat tenang. Dokter Seo pun senang melihatnya. Di tempat lain, Dokter Piu yang merasa perawat telah meremehkan dan memanfaatkan mereka, dia mulai bersikap agak cuek dan memerintah perawat Yeon untuk melakukan tugas yang dia perintah. Kembali ke Dokter Oh, dia mendatangi Dokter Do untuk meminta maaf. Namun Dokter Do bilang kalau itu hal biasa, bahkan dia juga pernah melakukannya. Dan Dokter Do juga memuji kerja Dokter Oh yang menggantikannya. Namun tak lama mereka dipanggil karena darurat. Ternyata itu ibu hamil yang mengalami kasus langka. Jadi ketuban si ibu pecah dan kondisinya juga kurang baik. Sehingga bayinya yang baru berusia 20 minggu tak bisa diselamatkan. Dengan berat hati dokter Seo memberitahu keadaannya. Sang ibu sangat sedih dan tak rela harus kembali kehilangan anaknya. Dia memohon agar diizinkan 1 hari lagi mengandung anaknya. Namun dokter Seo melarangnya karena nyawa si ibu akan terancam. Dan dengan berat hati mereka harus menerimanya. Kemudian dokter Seo minta izin
agar mereka melakukan tes pada bayi itu, terutama untuk mengetahui keadaan jantungnya. Si ayah sangat sedih saat mengingat itu karena masih merasa bersalah atas kehamilan pertama dulu. Namun mereka tetap mengizinkan tesnya karena itu untuk masa depan kehamilan selanjutnya. Dan dia pesan agar tak melakukannya dengan sakit. Dan dokter Do pun menyanggupinya. Setelahnya saat dokter Seo menelpon, dokter Kim mendengar dokter Seo memberi kepercayaan kepada dokter Oh untuk memeriksa bayi kasus langka. Bahkan dia minta dokter Do melatihnya menjahit karena dokter Seo yakin dia berbakat. Setelah dokter Seo pergi, dokter Kim melihat pesan untuk dokter Oh. Namun karena dia makin iri, dia malah membuangnya. Dan tak lama ada yang mengambil kertas itu. Dan ternyata dokter Kim kembali karena merasa tak enak. Namun kertas itu sudah hilang dan membuat dirinya panik. Sementara dokter Piu masih bersikap Israel, tegas kepada perawat minha Yeon. senhora. Walau dia ada kesalahan, namun dia tetap berusaha benar dan membuat perawat pusing. Lalu Jail datang, dokter Piu dengan bangga bilang kalau dia sudah membalas perbuatan perawat. Namun dokter Jail bingung dan malahan dia bersikap sangat ramah kepada perawat Yeon. Sedangkan dokter Kim yang merasa bersalah berusaha mengirim isi pesan dokter Seo kepada dokter Oh. Namun lagi-lagi dia takut mengirim pesan itu. Namun dia semakin merasa bersalah saat dokter Piu bilang kalau dokter Oh kembali dimarahi dokter Seo. Lalu dokter Piu ditelepon untuk memeriksa seorang nenek. Namun karena si nenek mual dan dokter Piu kurang membuat resep obat, si nenek sampai muntah dan mengenai dokter Piu. Namun perawat justru menampung muntahnya agar tak mengotori ruangan. Lalu perawat minta dokter Piu meresepkan obat anti mual. Saat kembali ke sana, dokter Piu sangat merasa bersalah karena dia bersikap sok pintar yang membuat perawat Yeon harus kerepotan. Namun perawat Yeon tak masalah, bahkan saat dokter Jo mengecek, dia malah membantu dokter Piu. Kembali ke dokter Kim, karena takut ketahuan, dia berusaha membuat tiruan pesan dokter Seo. Namun dokter Oh keburu datang. Dia pun bertanya tentang marahnya dokter Seo. Dan dokter Seo bilang itu benar. Dia pun dengan rasa bersalah memberitahu pesan dokter Seo yang menyuruhnya mengirim laporannya. Namun dokter Oh bilang dia sudah mengirimnya karena sudah membacanya. Dokter Kim pun kaget. Ternyata dokter Oh melihat yang dilakukan dokter Kim. Namun dia tak memberitahunya dan malah bilang kalau kertas itu mungkin saja jatuh. Lalu dokter Oh memberitahu kenapa dia dimarahi dokter Seo. Jadi dokter Oh menolak saat disuruh melakukan pemeriksaan kasus bayi langka. Mendengar itu, dokter Kim heran kenapa dia menolaknya, karena itu kesempatan bagus. Apalagi pemeriksaan itu akan berdampak baik untuk kehamilan si ibu di masa depan. Kemudian itu adalah kasus langka yang nantinya akan bisa berguna di masa depan. Mendengar itu, dokter Oh tertawa karena dokter Kim jadi mirip dengan dokter Seo. Dokter Oh pun bilang dia akan melakukannya, namun dia sangat ketakutan dan minta agar dokter Kim membantunya. Singkatnya, proses melahirkan pun dilakukan, dan bayi prematur itu berhasil keluar. Namun saat dokter O akan memeriksanya, dia melihat bayinya masih bernafas dan membuatnya jadi ragu. Lalu dia teringat saat tugas itu dipercayakan kepadanya. Dokter Seo sudah bilang kalau bayi saat baru dilahirkan mungkin masih bernapas, namun itu hanya sebentar. Namun dokter O sangat takut karena dulu dia pernah melihat dokter lain yang melakukan hal itu menjadi trauma setelah melakukannya. Dokter Do pun menguatkannya, meyakinkannya kalau yang mereka lakukan itu untuk keselamatan si ibu dan bayi di masa depan. Dan meski berat, mereka harus tetap melakukannya. Setelahnya dokter Oh memberanikan diri dan di ruangan sebelah sudah ada dokter Kim yang menunggunya. Namun saat akan memulainya, dokter Oh kembali ragu karena merasa si bayi masih bernapas. Dokter Kim pun bilang kalau itu benar, namun itu hanya sebentar. Dan benar saat ini si bayi sudah meninggal. Karena dokter Oh sangat tak tega, dokter Kim memberikan kalimat ke si bayi agar dia beristirahat dengan tenang di tempat yang indah. Lalu diikuti dokter O yang berpesan kalau ibu si bayi menyayanginya
dan minta si bayi menyembuhkan dirinya di sana dan kembali lagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Lalu mereka melakukannya. Setelahnya, Dokter Seo saat akan melapor ke pasien, dia sangat takut dan merasa sedih karena gagal menyelamatkan bayi itu. Dia ragu masuk, namun Dokter Kim Jun datang untuk memberikan semangat. Lalu dia masuk dan menjelaskannya. Hasil tes yang mereka lakukan akan selesai setelah 1 bulan. Dia juga meminta si suami untuk memperhatikan istrinya yang pasti sangat depresi. Lalu dengan halus meminta agar si ibu meluapkan tangisannya sampai puas, dan si ibu pun seketika menangis meluapkan segalanya. Di tempat lain, seperti biasa, Jae-il yang ramah mendapat hadiah dari pasien dan membagi ke perawat. Namun tiba-tiba Dokter Piu juga datang, membawa minuman, bahkan dia memberi minuman kesukaan perawat Yeon sebagai permintaan maafnya. Dan mereka kembali berteman seperti dulu. Setelahnya dia minta agar Jae-il merahasiakan tentang perawat Yeon. Namun Jae-il malah bingung karena merasa tak terjadi apa-apa. Kemudian Jae-il mengajaknya makan dan sangat kaget karena Dokter Piu menerima tawarannya. Dia yang senang segera berlari untuk mengajak Dokter Oh dan Dokter Kim. Sementara Dokter Oh, dia berterima kasih ke Dokter Kim yang sudah membantunya. Begitu juga Dokter Kim yang minta maaf kepada Dokter Oh, namun minta jangan bertanya apa alasannya. Kemudian Dokter Jail datang mengajak mereka makan dan untuk pertama kalinya Dokter Jail berhasil mengajak mereka makan bersama. Namun saat akan pergi, Dokter Oh kembali karena HP-nya tinggal. Terlihatlah Dokter Oh menempel foto mereka di lokernya yang menandakan dia sudah mulai betah bersama mereka. Malamnya, saat Dokter Piu istirahat di jadwal jaga malamnya, salah satu perawat memberitahu dokter senior bilang salah satu pasien boleh minum sedikit. Namun karena pasien sudah tidur dan Dokter Piu masih istirahat, dia minta diberitahu besok pagi saja. Dan perawat Yeon setuju dengan itu. Namun setelah perawat itu pergi, dia malah menelpon Dokter Piu yang sedang istirahat dan pura-pura tak tahu Dokter Piu sedang tidur. Dia minta izin memberikan pasien itu minum dan minta Dokter Piu segera membuat ordernya. Terlihat perawat Yeon sangat mencurigakan dan sangat takut ada yang melihatnya. Dan film pun bersambung. Oke guys, makasih dan nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya minggu depan. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan update-nya. Sekian, terima kasih.